Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dapat hadir di masjid kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan duduk i'tikaf sampai dengan waktu syuruk. Insyaallah kita akan manfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk mempelajari hadis-hadis dan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita di majlis ini dicatat bernilai ibadah, dan nanti kita bangkit dari majlis ini mudah-mudahan dosa-dosa kita bergugur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kesyukuran yang sangat besar bahwa alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah Ta'ala ke salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dari tahun Hijriah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan kemuliaannya, dan juga Rasulullah SAW menyampaikan hadis tentang kemuliaannya. Terlebih bahwa kita memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagian kita mungkin tidak seperti kebanyakan kita. Kalau Ramadan insya Allah kita semua tahu kemuliaannya, sehingga jauh sebelum Ramadan kita akan menyambut kedatangannya dengan gegap gempita. Tetapi 10 hari Dzulhijjah ini sebagian orang masih banyak yang belum mengetahuinya. Padahal 10 hari Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai bersumpah di dalam salah satu ayatnya, yaitu dalam suratul Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memegang Quran bisa dibuka surat Al-Fajr. Ibu-ibu ya, surat Al-Fajr itu dalam juz amma. Surat keberapa Al-Fajr? Al-Fajr. Juz sama juz 30. Ya. Surat Al-Fajr surat ke-89 setelah surat Al-Ghasyiyah dan sebelum surat Al-Balad. Surat ke-89. Ketemu ya Bu? Baik.
Di dalam surat ini Allah mengawali dengan sumpah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Kata Allah, wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh, untuk menunjukkan bahwa waktu fajar atau waktu subuh ini waktu yang punya keistimewaan dibanding waktu yang lain. Alasannya sederhana, karena Allah sampai bersumpah dengannya. Biasanya kita baru sumpah kalau mitra bicara kita nggak percaya dengan informasi kita. Hanya nggak percaya, sumpah demi Allah, barulah biasanya dia percaya. Nah, jangan sampai kita ragu tentang kemuliaan Al-Fajr karena Allah sampai bersumpah dengannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua adalah pahlawan subuh. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita semuanya. Lalu kemudian di ayat kedua Allah berfirman, walayalin 'ashr. Waktu kedua yang memiliki keistimewaan adalah demi 10 malam. Walayalin itu demi malam-malam, 'ashr itu 10. Memang dalam ayat itu disebutkan demi 10 malam, tapi kata para ahli tafsir yang dimaksud adalah demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, inilah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keistimewaan dan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan itu dikuatkan lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana satu amal soleh sangat dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar sabda Nabi SAW ini, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah juga kalah keutamaannya dengan amal kebaikan di 10 hari ini? Maka beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, orang pergi ke medan juang membawa jiwa, raga dan hartanya, ya, yang tidak tahu apakah dia akan kembali dengan selamat atau gugur sebagai syahid. Kata Nabi SAW, jihad fi sabilillah pun masih kalah hebatnya dengan amal kebaikan di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang laki-laki yang jihad membawa harta dan dirinya lalu tidak ada sedikit pun yang kembali, alias gugur sebagai syahid. Kalau ini enggak ada yang lain. Tapi kalau perang dia masih pulang bawa rampasan, maka nilainya masih kalah dengan kita saat ini duduk di majelis ilmu.
Maka majlis kita hari ini memiliki nilai keistimewaan yang mengalahkan jihad fisabilillah. Inilah 10 keutamaan pertama bulan Dzulhijjah yang bagus sekali kalau kita mengetahuinya, sehingga kita akan mempersiapkan diri untuk melakukan aneka ragam amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk mengetahui, sehingga dengan kita mengetahui akhirnya kita tahu apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita tinggalkan. Beda dengan orang yang tidak tahu, dia akan biarkan hari-hari ini berlalu tanpa kebaikan apapun. Tapi bagi orang yang tahu, maka dia seperti halnya kita tahu bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tiba, kita lihat bagaimana orang-orang semangat beribadah. Kenapa? Karena mereka tahu kebaikan di bulan Ramadan nilainya begitu tinggi di sisi Allah. Maka orang berlomba-lomba, masjid yang mungkin subuh kalau biasa 3-4 shaf ini bisa penuh dengan jamaah kalau bulan Ramadan. Alangkah seandainya mereka tahu bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah pun tidak kalah tingginya nilai kebaikan dibanding Ramadan, maka masjid ini pun akan penuh insyaallah. Kenapa tidak penuh? Karena tidak banyak orang tahu. Tidak banyak orang tahu. Maka dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita akan mempelajari amalan-amalan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW di dalam 10 hari pertama ini, supaya kita tahu kalau di bulan Ramadan kita tahu amalan utamanya adalah puasa, amalan utamanya adalah membaca Al-Quran, amalan utamanya adalah sholat tarawih, 3 paket ibadah yang rutin kita kerjakan kalau Ramadan. Nah, kalau 10 hari Dzulhijjah, di antara amalan-amalan yang disyariatkan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa di antara amalan yang wajib di 10 hari Dzulhijjah? Yang pertama yang wajib adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh itu adanya di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kapan? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah ini adalah ibadah wajib. Wajib bagi seorang muslim yang mampu. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Diwajibkan atas manusia untuk menunaikan ibadah haji. Rasulullah juga bilang, ayyuhan nas, innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah menetapkan kewajiban haji, maka berhajilah. Faqama rajulun wa qala, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqul amin, apakah haji ini wajib setiap tahun? Rasulullah terdiam. Aqul amin, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Sampai 3 kali dia bertanya, Rasulullah terdiam. Barulah beliau menjawab, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku bilang iya, maka pastilah haji akan menjadi ibadah wajib setiap tahun. Ya. Wala mastata'tum, dan kalian pasti tidak akan bisa melakukannya. Maka haji meskipun wajib tapi hanya sekali seumur hidup kita. Maka ini ibadah wajib yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. InsyaAllah semua kita sudah menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya. Mudah-mudahan kita doakan jamaah kita yang tahun ini sedang menunaikan ibadah ke tanah suci, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Karena ujiannya sangat berat tahun ini, ya, yaitu cuacanya sangat panas, ya, sangat panas. Meskipun mereka beruntung, ya, karena wukufnya insyaallah jatuh pada hari Jumat, ya. Salah satu di antara keutamaannya adalah seperti hajinya Rasulullah SAW. Beliau sekali-kalinya haji, saat itu wukufnya jatuh pada hari Jumat, ya. Baik, kemudian amal kedua adalah amalan-amalan sunnah. Apa di antara amalan sunnah? Yaitu berpuasa selama hari-hari tersebut.
Boleh berpuasa dari, kalau di Indonesia kita akan berhari raya hari apa? Ahad. Betul ya? Hari Ahad. Artinya baru hari ini terhitung 1 Dzulhijjah. Ya kan? Berdasarkan ru'yat. Ya, sementara di Arab Saudi sudah dari hari Kamis kemarin hitungan 1 Dzulhijjah, sehingga wukufnya jatuh pada hari Jumat, mereka hari Sabtu adalah Idul Adha. Kita ada selisih sehari. Maka hitungan kita Dzulhijjah berarti startnya hari ini, hari Jumat ini, berakhir sampai hari Ahad, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sepanjang hari ini di antara amalan utama yang disyariatkan adalah berpuasa. Ya, berpuasa ini termasuk amalan yang disyariatkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mampu sepanjang hari itu, hari pertama sampai hari ke-9, karena hari ke-10 adalah hari raya Idul Adha, haram hukumnya berpuasa, maka puasanya hanya sampai hari ke-9, 1 sampai 9. Kalau tidak 1 sampai 9, boleh selang-seling semampunya saja. Jumat mungkin tidak berpuasa, besok Sabtu puasa. Ahad mungkin tidak puasa karena ada agenda keluar kota, tidak berpuasa. Senin mungkin puasa, tidak apa-apa. Atau kalaupun tidak mampu seperti itu, minimalnya 1 hari di dalam 10 hari Dzulhijjah itu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah yaitu pada saat jamaah haji sedang menunaikan wukuf di padang Arafah. Inilah puasa yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Karena Nabi ingin memberikan keutamaan kepada mereka yang haji, mendapatkan 2 keistimewaan. Pertama, keistimewaan waktu, dan kedua, keistimewaan tempat. Jamaah haji mendapatkan keistimewaan waktu yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, dan keistimewaan tempat yaitu Arafah. Sementara kita yang tidak berhaji hanya mendapatkan 1 keistimewaan, yaitu keistimewaan waktu saja. Maka beliau mensyariatkan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau bilang, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qabla wallati ba'da. Puasa hari Arafah saya berharap dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah. Cuman puasa 1 hari, insya Allah dengan puasa itu kalau ikhlas kita kerjakan, dapat membersihkan dosa-dosa kita 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ya. Begitu kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, karena Allah ingin kita seperti dulu datang tidak bawa dosa, Allah ingin kita juga balik tidak bawa dosa. Maka Allah sediakan fasilitas-fasilitas berupa waktu, berupa tempat, ya. Dijadikan oleh Allah memiliki keistimewaan yang kalau fasilitas itu kita gunakan, sarana itu kita pakai, keuntungannya balik ke kita. Keistimewaan waktu kita dapat nih 9 Dzulhijjah. Ada yang dapat keistimewaan waktu dan tempat, mereka yang menunaikan ibadah haji. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, jika tidak mampu 1 sampai tanggal 8, minimalnya tanggal 9 Dzulhijjah, mudah-mudahan kita semua bisa berpuasa Arafah. Harapannya mudah-mudahan puasa tersebut dapat membersihkan dosa dan kesalahan kita semuanya. Karena rasanya tidak ada di antara manusia yang tidak punya salah, ya. Dalam sehari saja kalau kita mau checklist, nggak ngerti itu apa aja kesalahan kita, kan pasti ada aja. Makanya di antara kemurahan Allah disediain sarana tersebut supaya kita manfaatkan untuk kebaikan kita. Kemudian berikutnya, amalan yang bisa kita lakukan dan disyariatkan di 10 hari Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir.
takbir, memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hafal ya, takbir. Takbir ini disunnahkan atau disyariatkan sejak masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Disunahkan, disyariatkan dari sejak masuk 1 Dzulhijjah. Tapi takbir yang ini dilakukan secara mandiri. Takbir secara apa? Mandiri. Takbir ini disebut sebagai takbir mutlak. Takbir mutlak itu adalah takbir yang dilakukan lintas waktu, lintas tempat, lintas keadaan. Waktunya kapan saja, pagi, siang, malam. Tempatnya di mana saja, dalam rumah, di luar rumah, di kendaraan atau jalan kaki. Keadaannya pun demikian, kita sedang apa saja. Ini takbir mutlak yang sebenarnya sudah disyariatkan sejak 1 Dzulhijjah. Tapi ini gak familiar nih, gak umum di kita ini. Takbiran itu umumnya kapan? Ketika besok mau sholat Id, malamnya baru takbiran. Itu sebenarnya berlaku untuk Idul Fitri. Idul Fitri itu benar takbirannya seiring dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai khotib naik mimbar untuk menyampaikan khutbah Id. Itu takbir Idul Fitri. Tapi Idul Adha, nah ini mindset ini yang mesti kita rubah. Idul Adha beda, waktunya terbentang sejak awal Dzulhijjah sampai hari tasyrik, bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, jadi 13 hari takbir terus. Nah, takbirannya ini nanti ada 2 jenis. Tadi saya sebutkan namanya takbir mutlak. Setiap kita dengan suara yang terdengar oleh telinga kita sendiri di mana saja disunnahkan untuk bertakbir. Bapak bisa melakukannya saat sambil duduk mendengarkan kajian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan begitulah yang dilakukan oleh sahabat dulu. Ada sahabat seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahabat ini namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ketika masuk 1 Dzulhijjah, maka dia masuk ke dalam pasar, masuk ke lorong-lorong pasar. Apa yang dia kerjakan bukan untuk berjual beli, tapi dia ingin ngajarin orang-orang. Maka dia pun begitu masuk pasar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dimuter pasar takbiran. Nah, begitu orang-orang di pasar tahu Abu Hurairah sedang takbir, maka mereka pun akhirnya mengikuti Abu Hurairah. Tahulah kita dari sini ternyata memang sedemikian seharusnya kita bertakbir terhitung sejak 1 Dzulhijjah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hajj. Itu Allah Ta'ala bilang, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka berzikir kepada Allah pada hari-hari. Ayyam itu bentuk jamak dari yaum. Ayyam ma'lumat bahasa Indonesia maklumat. Ya. Tapi maklumat dalam bahasa kita beda dengan maklumat dalam bahasa Arab. Ya. Maklumat di sini maksudnya hari-hari yang semua kita mengetahuinya. Ya, begitu disebut dengan ayyam ma'lumat, semua paham maksudnya adalah hari-hari yang itu, yaitu hari-hari 10 Dzulhijjah. Allah Ta'ala bilang wa yadhkurusmallah, hendaklah mereka berzikir kepada Allah.
Perintah bukan nih. Perintah Allah bilang wa yadhkurusmallah, hendaklah mereka berzikir, bertakbir, mengingat Allah pada hari-hari tersebut. Makanya para sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar ngajarin orang-orang. Cuman karena ngajarinnya mungkin nggak ada seperti begini ya kan, ada majelis duduk begini ya, maka ngajarinnya langsung live di pasar, masuk pasar ya, mengingatkan orang, memberi contoh langsung sehingga orang-orang begitu lihat yang bertakbir adalah seorang sahabat Nabi, mereka akhirnya mengikutinya. Nah maka ini termasuk sunnah atau amal yang disyariatkan yang belum umum di kita. Nah kita hidupkan nih. Nanti kita pulang masuk rumah, jalan dari sini, jalan dari sini mulai takbir, atau nanti masuk pasar nggak apa-apa, ke pasar ya, ngajarin orang-orang di pasar, Akbar, ya takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi mandiri takbirnya, ya takbir sendiri. Inilah amalan yang insya Allah kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala yang bisa mengalahkan apa tadi? Jihad fisabilillah. Sederhana, hanya bertakbir, berzikir ya di 10 hari ini. Adapun takbir yang satu lagi namanya zikir dan takbir muqayyad. Kalau tadi namanya mutlak ya. Mutlak itu apa tadi? Umum, lintas waktu, waktunya kapan saja, terus lintas tempat, tempatnya di mana saja, lintas keadaan kita di mana aja. Sambil berbaring, sambil berjalan, sambil berkendaraan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya takbir apa? Mutlak. Kedua adalah takbir muqayyad, takbir yang terbatas. Terbatas dengan apa? Terbatas dengan waktu. Takbir yang muqayyad ini sejatinya dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah saat sholat subuh. Kapan itu dibacanya? Dibacanya secara bersama-sama setiap selesai menunaikan sholat berjamaah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi setiap Bapak Ibu sholat berjamaah di sini, habis sholat jangan langsung zikir seperti biasa, tapi takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu jamaah ngikutin sampai 3 kali, sampai 4 kali, baru setelah itu zikir seperti biasa. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus kita baca dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah sholat subuh sampai tanggal berapa tadi? Tanggal 13 Dzulhijjah sholat asar. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir tasyrik, saat sholat asar, itulah takbir terakhir yang kita kumandangkan secara berjamaah setiap selesai sholat fardu. Jadi takbirnya disyariatkan secara berkelompok, tapi hanya setiap selesai sholat fardu. Ini namanya takbir muqayyad. Ini dilakukan nggak di masjid kita? Belum. Nah, mulai dilakukan nanti. Begitu tanggal 9 Dzulhijjah, saat hari wukuf seperti ini. Habis sholat subuh tadi, ya langsung takbir dulu imamnya. Lalu jamaah ngikutin 3 kali, baru zikir seperti biasa. Ini sunnah yang sepertinya juga belum familiar di kita. Ya, nah kita alhamdulillah tadi beliau Pak Ikhwan boleh sujud tilawah. Alhamdulillah saya bersyukur bahwa jamaah sudah sunnah-sunnah ini sudah mulai familiar gitu. Nah yang belum mulai kita hidupkan ini. Seperti diantaranya adalah momen 10 Dzulhijjah nih. Takbirnya tadi yang belum kita ketahui. Oh ternyata ada takbir mandiri yang kapan saja. Itu pun sejak 1 Dzulhijjah. Tahunya kita takbiran itu kapan? Ketika matahari terbenam, besok mau Idul
takbiran sampai subuh. Begitu habis subuh tidur, nggak ikut sholat id karena kecapean takbiran. Ya kan? Takbirannya wajar setiap habis sholat. Itu takbiran sebenarnya. Tapi ini kan umum tradisi ya, tradisi kita ini. Takbiran habis matahari terbenam di tanggal 10 sampai subuh takbiran. Sebenarnya yang wajar saja. Ya. Malam orang perlu istirahat, cukup sampai selesai salat isya sudah selesai. Tidak perlu sampai larut malam. Kalau mau takbiran sampai sepanjang itu harusnya dari awal Dzulhijjah nih kita takbiran mandiri. Ya, nah mindset ini yang perlu kita ubah. Ya, pengetahuan ini yang perlu kita sampaikan sehingga insya Allah kalau pengetahuan kita benar, amal kita benar, insya Allah agama ini akan membuat kita menjadi nyaman. Sebagian orang akhirnya sama-sama kita orang Islam terganggu dengan kumandang takbir karena sampai larut malam nggak bisa istirahat. Nah, tentu kenapa ini? Mohon maaf, salah satu penyebabnya adalah karena tidak sampainya informasi ini dengan benar. Andai kita pahami bahwa takbiran itu seperti tadi tidak terjadi. Nah, ini kita mulai dari masjid kita. Ya, dari sekarang nanti bawa pulang dari masjid, takbir. Masuk rumah, takbir. Keluar rumah, takbir. Bila perlu ngajari orang ke pasar, masuk pasar ke mall, ya, siap ya? Ibu siap Bu? Ya, baik. Silakan Pak. Monggo. Sekali pertanyaan Pak. Enggak, maaf, saya potong sebentar Ustaz. Monggo. Ketika takbir, sekarang ini ada kalanya takbir itu disingkat sedikit lupa sehingga kata hanya mengatakan walau karihal kafirun. Sehingga saya dulu ada sesudah walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Sekarang kok hilang itu semuanya? Bagaimana seharusnya kita berlaku? Terima kasih. Ya. Bapak Ibu mudah-mudahan hafal ya. Redaksi takbir itu ada yang pendeknya. Yang pendeknya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali sebenarnya kalau kita hadisnya. Tapi nggak apa-apa kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita versi pendeknya. Lalu panjangnya kan ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah boleh. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu versi apa? Panjangnya, sempurnanya itu tadi. Nah, yang beliau tanyakan tadi, beliau mungkin dari sejak kecil kita mendengar walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Ada kafir, ada musyrik, ada munafik. Kok sekarang cuma satu? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kok walau karihal kafirun? Nah, walaupun
3-3, tapi sebenarnya 1 sudah cukup. Kenapa? Karena dengan kita menyebut kafir sudah masuk di dalamnya orang-orang musyrik, ya, sudah masuk di dalamnya orang-orang munafik. Karena orang munafik pun nanti pada akhirnya kata Allah, innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'an. Orang kafir, orang munafik nanti tempat tinggalnya bareng-bareng mereka kumpul di dalam neraka jahanam. Jadi dengan menyebut kafir sebenarnya sudah include tuh. Tapi kalau mau ditambahkan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, silakan saja, tidak apa-apa, ya. Walau karihal apa artinya? Walaupun orang-orang kafir nggak seneng, walaupun orang-orang musyrik nggak seneng. Kariha itu nggak seneng. Seperti makruh, Bapak tahu makruh? Ada halal, ada haram, ada makruh, ya. Makruh itu artinya apa, Pak? Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Jadi walau kariha maksudnya walaupun orang-orang kafir gak suka, gak senang. Mereka pasti gak senang kita takbiran, panas mereka, ya, panas mereka kita takbiran karena kita mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu redaksi panjangnya, ya. Dan itu sekali lagi saya sampaikan sudah bisa kita mulai dari sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah, bukan dari terbenamnya matahari di tanggal 10. Di kita ini, saya ulangi lagi, takbirannya diikutkan ke Idul Fitri. Idul Fitri kan takbirnya memang benar. Begitu matahari terbenam di akhir Ramadan, tandanya kita sudah nggak puasa lagi besok. Maka kita takbir tuh. Tapi Idul Adha, apa dasar takbirnya? Dasar takbirnya adalah wukuf, karena itulah ibadah yang paling utama di dalam 10 hari Dzulhijjah ini. Jadi takbirnya bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, takbirnya sejak sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Dan siapapun nanti yang berkesempatan menjadi imam tahu hal ini sehingga bisa kita praktekin, ya. Dan masjid kita harus menjadi pionir, ya, harus menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain. Wawasan ini perlu kita ketahui supaya kita benar nih dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi ini ada takbir apa tadi? Mutlak, ada takbir muqayyad. Mutlak mandiri kapan saja. Muqayyad bersama-sama, tapi hanya setiap selesai sholat fardu saja. Sejak sholat subuh hari 9 Dzulhijjah sampai sholat asar tanggal 13. Ini berkenaan dengan takbir dan zikir pada 10 hari Dzulhijjah. Tanggal 1 muqayyadnya tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau dari tanggal 1 berarti sekarang, ya Pak. Ini kita takbir mandiri. Nanti kita pulang, kita jalan, atau dari sekarang kita takbir, ini sudah berlaku. Takbir mandiri, takbir mutlak. Ya. Nanti 9 hari ke depan maka kita takbir apa? Takbir muqayyad. Setiap habis sholat fardu, pokoknya setiap habis sholat fardu, ya, takbir dulu 3-4 kali. 3 kali yang pendek tadi, lalu yang sekali adalah yang panjang. Setelah itu baru zikir bersama-sama. Zikir seperti biasa. Baik. Tanggal 9 yang ikutin mana nih? Yang di sini apa yang di sini? Nah, tahun ini kebetulan kita tidak sama. Ya, kita lebih mundur sehari. Kalau membaca
redaksi hadisnya beliau bilang yaum Arafah. Arafah itu yang pada hari Arafah. Artinya hari Arafah itu ya hari wukuf ya. Memang hari wukuf itu jatuhnya pada tahun ini insya Allah hari Jumat 9 Dzulhijjah, sehingga hitungan 1 Dzulhijjah itu dimulai dari kemarin. Saya tapi terserah Bapak Ibu mau mengikuti atau tidak. Kalau saya puasa Dzulhijjahnya akan saya lakukan tanggal 9 Dzulhijjah versi orang-orang haji. Nah, jadi ya karena ini berkaitan dengan tempat tadi ya. Wukuf memang di sana ya kan, orang sedang wukuf. Nah, adapun sholat idnya ya sudah, sholat idnya ya nggak mungkin saya sholat sendirian ya kan, jadi sholatnya nanti bersama-sama berjamaah tidak masalah. Ya. Nah, jadi Ustaz, Sabtu nggak puasa. Sabtu kalau Jumatnya wukuf berarti kan nggak puasa karena sudah hari Id kan di sana. Nah, ya gitu. Ya. Maka silakan saja Bapak Ibu mau berpuasa tanggal berapa ya. Tapi ini memang unik ya. Bagi Muhammadiyah sama mengikuti Arab Saudi ya. Sementara pemerintah karena masih kekeh dengan ru'yatul hilal ya, sehingga ketika hilal itu belum sampai pada titik tertentu untuk dihukumi muncul, sehingga belum disebut sebagai tanggal baru ya. Makanya ya sudah, saya kira ya sudah ya kan, ini terkait dengan ibadah, jadi silakan saja Bapak Ibu nanti memutuskan untuk mengikuti yang mana. Baik, pertanyaannya bagus. Iya. Kita sampai jam berapa ini Bapak? Sudah? Suruh ya? Sampai di ya. Baik. Saya lanjutkan berikutnya, amalan yang juga dianjurkan di dalam 10 hari Dzulhijjah ini atau di hari-hari Dzulhijjah ini. Di antara yang paling menonjol adalah menunaikan ibadah kurban. Inilah amalan yang paling utama ya di hari-hari Idul Adha ya, hari-hari Dzulhijjah, yaitu berkurban ya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Maka kurban ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan secara tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selain menyatakan pernyataannya dengan lisan, beliau juga mencontohkan dengan perbuatannya. Beliau menyembelih hewan kurbannya, lalu beliau bersabda, "Hada anni wa ahli baiti." Ini kurban untukku dan keluargaku. Lalu nyembelih satu lagi, beliau bilang, "Hada anni wa an ummati." Ini untukku dan untuk umatku yang tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagi yang tidak mampu sudah diwakili oleh Nabi. Tapi bagi kita yang mampu, kita disyariatkan untuk berkorban dan bersyukur kita kepada Allah bahwa kita tidak seperti Nabiullah Ibrahim. Kalau Ibrahim diperintahkan menyembelih leher anaknya, kalau kita cuma disuruh menyembelih sebagian dari harta kita, berupa domba atau berupa sapi dan sejenisnya ya. Dan itu sudah cukup mewakili untuk kita dan semua keluarga ya. Tapi kalaupun mampu setiap anak kita mau 1 ekor, maka itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak mampu, agama ini tidak membebani, 1 ekor pun sudah cukup. Tapi sebagian orang memahami syariat kurban ini seumur hidup sekali. Itu bukan seperti haji.
syariat kurban ini disyariatkan setiap tahun. Ya, setiap tahun siapa yang memiliki kemampuan, maka disyariatkan terus untuk berkorban. Tinggal mampunya apa? Tahun ini mampu beli sapi, tahun depan hanya beli kambing, ya. Maka cukup, ya. Tapi syariat ini terus dilakukan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Yang sekali seumur hidup itu cuma haji, ya. Jadi kurban ini termasuk apa? Syariat yang disyariatkan setiap tahun. Nah, bagi yang berkurban, diingatkan salah satu juga sunnah Nabi SAW adalah menahan diri dari memotong kuku dan rambutnya sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala al-'ashr" atau "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an adfarihi wa asy'ari." Jika hilal Dzulhijjah sudah terlihat dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah menahan diri dari memotong kuku dan rambutnya. Para ahli tafsir, para ahli hadis, mereka mengatakan kenapa Nabi SAW melarang kita itu, ya, untuk menyamakan dengan orang haji. Orang haji juga begitu. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Orang haji juga enggak boleh memotong rambutnya sebelum binatang kurbannya disembelih. Ya. Kedua tujuannya, ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan semua anggota tubuh kita termasuk kuku dan rambut kita kelak menjadi saksi atas kurban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang berkorban, ya, mungkin menahan diri. Terus bagaimana Ustaz kalau ternyata kita memotongnya? Apakah kurban kita tidak sah? Sah, ya. Hanya saja tidak mendapatkan keutamaan seperti yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tetap sah, tidak mengganggu keabsahan kurban kita, hanya mengurangi nilainya saja. Baik, saya kira ini beberapa yang dapat saya sampaikan terkait dengan hari-hari mulia 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik dan kesehatan. Baik. Kalau saya mau berkurban, orang tua saya dua-duanya sudah meninggal dunia. Baik. Bisa nggak berkurban biar pahalanya sampai ke Baik. Berkurban untuk orang yang meninggal dunia, apakah masih tetap disyariatkan atau tidak? Ya. Sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian lagi mengatakan tidak perlu. Yang memperbolehkan mengatakan karena Nabi SAW ketika menyembelih kurban, beliau mengatakan hada anni wa an ummati. Ini untukku dan untuk umatku. Dan saat itu tentu ada umat Nabi yang sudah meninggal dunia masuk di dalamnya, yang mungkin meninggal dunia sebelum Nabi dan mereka belum kurban mungkin. Ya, itu dalilnya. Kedua, keumuman bahwa bersedekah untuk mayat itu boleh. Jadi orang tua kita sudah meninggal, ya. Kemudian kita ingin bersedekah atas nama orang tua kita. Boleh apa tidak? Boleh. Pahalanya sampai. Itu hadisnya jelas. Nah, kalau kurban ini adalah masuk kategori sedekah tadi, tentu itu diperbolehkan. Nah, yang mengatakan tidak perlu karena memang berpendapat bahwa tidak ada dari para salaf yang melakukan seperti itu. Kurban hanya bagi yang hidup. Wallahu a'lam. Bapak nanya? Maaf Pak Ustaz, saya hanya penegasan aja. Tadi yang nggak boleh potong rambut dan kuku itu terhitung apa? Mulai Terhitung harinya Pak. Oh, larangannya? Harinya terhitung kapan itu yang nggak boleh? Oh, baik. Kurban. Iya. Pertanyaannya saya ulangi ya. Kapan kita dilarang memotong kuku dan rambut? Terhitung sejak kapan? Ya, terhitung sejak kapan sampai kapan?
terhitung sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, 1 Dzulhijjah itu terhitung sejak matahari terbenam. Jadi maghrib. Sekarang kan 1 Dzulhijjah kalau di sini. Berarti tadi malam tuh maghrib itu mulai 1 Dzulhijjah. Sejak saat itulah, ya. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih. Kalau nyembelih kurbannya pada hari-hari tasyrik, ya nunggu sampai hewan kurban kita disembelih. Jadi patokannya sampai hewan kurban kita disembelih. Makanya tadi saya sampaikan, di antara para ulama menjelaskan kenapa Nabi mengatakan demikian. Maksudnya karena untuk menyamakan dengan ibadah haji, di mana orang-orang haji dilarang memotong rambutnya sebelum menyembelih kurbannya. Kedua, karena Nabi berharap wallahu a'lam supaya semua anggota tubuh kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang bertanya? Baik, bagi kita yang berkorban, mudah-mudahan kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, ya, Allah taala memberikan taufik inayah kepada kita sehingga bisa memaksimalkan hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini untuk melakukan aneka ragam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi